Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya ditemani oleh narasumber internal Bawaslu Kabupaten Trenggalek, yaitu Dr. M. Diono Al-Fatah, MPDI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Rian, gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Narasumber ini berbeda dengan narasumber yang lain. Jadi Bapak Triono ini sebenarnya dia backgroundnya santri dulunya. Kenapa kita mulai sedikit ini? Kenapa sampai terjumus ya Pak? Masa terjumus ke pengawas pemilu. Gimana Pak cerita? Ini sedikit untuk motivasi juga untuk para santri Pak. Ya, terima kasih. Begini, memang saya besar juga di pesantren. Tepatnya tahun 1993 saya masuk di Pondok Modern Dr. Ponorogo. Saya ingat betul melalui seleksi yang cukup ketat pada waktu itu. Nomor ujian saya 3.333. Sampai saat ini masih ya, masih apa? Iya, masih teringat, dan itu luar biasa. Ketika diumumkan nama itu langsung saya sujud syukur bersama orang tua. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, menginjak kelas 5 saya melanjutkan atau pindah di Pondok Al-Islam Jurusan itu. Jadi stepnya di Gotor, berakhirnya di Al-Islam Jurusan. Kemudian setelah itu saya ke Malang. Niat awal itu mau melanjutkan studi karena takdir kehendak lain. Saya bekerja di lembaga swadaya masyarakat Santri Komiko Enterprise Incubation. Disitulah saya mulai mengawali di dunia LSM ya. Banyak pengalaman bagi saya terkait dunia LSM, berhadapan dengan birokrasi, politik, dan juga teman-teman LSM yang lain. Hingga pada tahun 2004 saya lulus kuliah S1, kemudian pada waktu itu saya tetap aktif di dunia organisasi ya, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan juga saya aktif di dunia Bares pada waktu itu, Lembaga Bares Mahasiswa. Dan pada tahun 2000, singkat cerita ya, saya ngabdi di MTSN 1 Trenggalek, dan juga di STIT Sunan Giri Trenggalek, dan juga di SMK Kesehatan Brawijaya Usada Trenggalek, SMK Utara, banyak sekali. Oh, banyak sekali. Oke. Tapi saya juga tetap aktif di LSM, pada waktu itu aktif di Trenggalek Institute Center sebagai ketua investigasi pada waktu itu. Sehingga seiring dengan perjalanan waktu, saya meniti karir di dunia kepemiluan karena swasta ya, di panitia pemilihan kecamatan PPK berkali-kali, kalau nggak salah sejak tahun 2007. Kemudian ada aturan tidak boleh 2 kali untuk jabatan, pindah ke Panwascam itu. Kemudian pada tahun 2018 saya mendaftar sebagai Bawaslu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih menikmati di dunia kepemiluan. Jadi memang berangkat dari bawah, walaupun tidak terduga sebelumnya. Kayak di dunia Bawaslu dulunya cuma kira-kira di dunia akademisi murni gitu, tapi takdir berkehendak lain. Saya dihadapkan dengan situasi yang saya tidak bisa menolak. Saya harus siap menjalankan tugas, siap menjalankan amanah sebagai Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Kodim Penyelesaian Sengketa. Singkatnya seperti itu. Oke, berarti senior sekali untuk di bidang kepemimpinan ya Pak? Mungkin bisa dikatakan seperti itu, karena pada waktu masa saya masih dari PPK dulu, itu tak lihat sekarang sudah tidak terlihat lagi ya. Kurang lebih tahun 2007 sampai sekarang, terus aktif mengikuti dari pemilu ke pemilu, dari pemilihan ke pemilihan sampai sekarang. Tidak ada jedanya. Hampir setiap event kepemiluan atau pemilihan pernah saya ikuti, dan itu juga berangkat dari bawah. Untuk menikah tahun berapa? Untuk menikah, nah ini juga menarik ini. Saya menikah sekitar tahun, saya belum selesai kuliah pada waktu menikah itu. Dan itu di luar dugaan. Banyak yang beranggapan nanti nggak selesai kuliahnya. Tahun 2002, itu menariknya gini. Pada waktu saya di organisasi ya ketemu sang bidadari ya. Walaupun cuma bertatapan dan sebagainya, kemudian main ke rumahnya, orang tua nggak mengizinkan untuk pacaran. Kalau memang serius bener langsung dinikahkan.
Nah, itu nggak kuasa menolak saya. Jadi 2002 saya menikah. Pada waktu itu posisi masih kuliah semester berapa itu, tapi saya harus bertekad kuliah harus selesai. Tanggung jawab sebagai seorang suami juga harus dijalankan, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah walaupun dengan perjuangan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Setelah menikah, kos satu kamar dengan istri saya, itu benar nggak punya modal apa-apa, beda hotel kalau nggak salah itu. Kemudian disitulah saya mulai benar-benar menikmati kehidupan yang sebenarnya, punya tanggung jawab sebagai seorang suami, harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Itu pahit getirnya kehidupan benar-benar saya rasakan. Bagaimana berjuang dari kontrakan ke kontrakan, kalau nggak salah sampai 7 kali saya itu ngontrak. Sampai lulus sudah lulus tahun 2004 itu saya lulus, istri saya 2005 lulus, kemudian pada waktu itu saya datang ke 2005-2006 ya. Disitulah saya mulai mengabdi di dunia pendidikan ya. Itu masih ngontrak sana kemari, kalau nggak salah saya hitung itu 7 kali. Baru sebelum Bawaslu saya bisa beli rumah itu tahun 2000 berapa atau saya lupa. Yang jelas belum jadi Bawaslu, alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, pahit getirnya kehidupan, dengan kerja keras, insya Allah berbagai macam ujian, baik itu ujian ekonomi, ujian keluarga dan sebagainya itu bisa kita lalui. Dan itu semua tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau didetailkan itu luar biasa ceritanya. Harus dipotong-potong. Ya, kita mengarah kepada tema podcast yang hari ini Pak Tri. Tema kita hari ini adalah proses atau prosedur tata cara beras sengketa antar peserta. Untuk Pak Tri sendiri mengenai dengan sengketa, penyebab utama sengketa itu apa? Ini ya, perlu kita pahami dulu bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa sendiri perlu kita pahami, ada sengketa antara peserta, sengketa peserta dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU ataupun yang berupa berita acara. Kemudian di situ kalau sengketa peserta dengan peserta berarti terjadi karena ada hak peserta yang dirugikan oleh tindakan peserta lain. Nah, ketika merasa dirugikan oleh tindakan peserta lain, maka yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu. Nah, tentunya harus mengikuti prosedur tata cara yang telah ditentukan oleh aturan. Silakan mengajukan permohonan, mengisi berkas-berkas, formulir sesuai dengan ditentukan. Kemudian nanti kita akan melakukan kajian, kita verifikasi baik secara formil maupun material. Kalau dirasa sudah terpenuhi, maka akan kita register. Setelah diregister nanti kita lakukan pemanggilan untuk mediasi. Jadi prinsip utama itu bagaimana bisa selesai di tingkat mediasi. Ada istilah yang perlu kita pahami. Kalau di dalam pemilihan umum maka bahasanya mediasi. Ya, kalau di mediasi itu tidak bisa selesai, tidak menemukan kata kesepakatan, maka dengan terpaksa dilanjutkan pada adjudikasi, ya, pada pengadilan. Kalau di dunia pemilihan itu istilahnya musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Kalau mediasi maknanya di musyawarah tertutup itu diupayakan dalam musyawarah tertutup itu kita panggil beberapa pihak, baik itu pemohon, termohon ataupun terkait untuk dimusyawarahkan, dicari kata mufakat. Kalau belum mencapai kata mufakat maka lanjut pada musyawarah terbuka seperti itu. Terus kalau untuk semisal Pak ada sengketa antar pemilih, itu bagaimana cara menyelesaikan? Sengketa antar peserta. Ya. Yang pertama harus ada permohonan, ya jelas. Ketika ada permohonan sengketa antar peserta, kalau itu terjadi di tingkat kecamatan atau di lapangan, di mana wilayah itu dekat kecamatan, maka bisa mengajukan melalui kecamatan atau bahkan juga bisa ke kabupaten. Tentunya dengan mandat dari Bawaslu. Ya, ketika kecamatan mau menyelesaikan sengketa, tentunya harus koordinasi dengan Bawaslu, mendapatkan mandat dari Bawaslu dan juga berdasarkan pertimbangan Bawaslu. Berarti kan Mbak ya, di kecamatan atau Bawaslu bisa? Bisa berdasarkan aturan bisa. Tapi ketika ada mandat dari Bawaslu, iya harus mendapatkan mandat dari Bawaslu. Bisa.
kita gamalkan itu dengan acara cepat. Biasanya itu waktunya 12 hari apa 12 hari setelah surat keputusan atau berita acara itu ditetapkan sebagai akibat dari situ. Dari situlah argo mulai berjalan 12 hari sejak permohonan itu diregister ya. Jadi 12 hari itu nanti keluar adanya putusan. Gini, 12 hari itu waktu untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya kalau dalam musyawarah, baik musyawarah tertutup maupun terbuka, durasinya musyawarah terbuka jadi satu selama 12 hari. Karena tidak mungkin satu kali musyawarah kadang bisa selesai, kadang sampai 2 kali, kadang sampai 3 kali. Maka dikasih waktu 12 hari itu. Untuk upaya pencegahan dari Bawaslu sendiri untuk meminimalisir adanya sengketa apa? Upaya pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang mengarah ke situ, kita harus proaktif untuk melakukan koordinasi dan komunikasi kepada peserta, kemudian kepada KPU terkait dengan tahapan-tahapan yang ada. Karena setiap tahapan itu kalau kita cermati mungkin ada potensi sengketanya. Maka supaya tidak terjadi kita harus aktif koordinasi, mensosialisasikan berbagai macam aturan, kemudian ketepatan untuk memenuhi aturan, misalnya dalam pencalonan, bagaimana kita sering koordinasi, mengingatkan baik kepada peserta agar tidak terlambat, agar selalu mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, aktif koordinasi dan komunikasi dengan KPU, terutama terkait dengan hal-hal yang belum jelas. Seperti yang pernah kita lakukan kemarin, hampir kita selalu berkoordinasi dengan tim sukses ataupun yang bertanggung jawab, dan juga aktif koordinasi dengan KPU. Tidak hanya dengan peserta tapi dengan KPU. Pertama untuk menambah kejelasan dan ketegasan terkait dengan regulasi yang ada. Karena biasanya terjadi ketika pemahaman yang kurang maksimal, kemudian perbedaan pemahaman yang dirasa tidak ada ujung akhirnya. Nah, disinilah kita bisa antisipasi dengan melakukan keaktifan dalam berkoordinasi, tidak hanya dengan peserta pemilu tapi juga dengan KPU. Samping itu kita juga melakukan sosialisasi dengan parpol ya, dengan parpol dan juga tim sukses dan juga KPU terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan tahapan ya. Kita sosialisasikan hal-hal yang perlu dicermati, hal-hal yang perlu dihindari sehingga aturan-aturan itu bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau aturan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, pemahaman juga sinergis antara peserta dengan KPU, insya Allah potensi-potensi yang mengarah ke sengketa bisa diantisipasi sedini mungkin. Oke Pak, sebelum saya tutup Pak, ya untuk statement untuk masyarakat supaya ikut menjaga demokrasi untuk Trenggalek ini Pak. Ya. Penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Maka jangan sampai kedaulatan rakyat ini tidak dijaga dengan sepenuh hati, atau bahkan kedaulatan rakyat dieksploitasi sehingga rakyat yang semestinya secara konsep dan teori berdaulat menjadi tidak berdaulat. Ini perlu disadari dan dipahami oleh masyarakat. Di dalam pemilihan ataupun pemilu selalu ada permasalahan. Di beberapa tahapan selalu ada permasalahan dan semua tidak lepas dari masalah. Namun di dalam sistem kepemiluan kita atau pemilihan kita, setiap masalah apapun yang terjadi selalu ada mekanisme penyelesaiannya. Ada saluran-salurannya untuk menyelesaikan, termasuk ketika ada sengketa, baik peserta dengan peserta, peserta dengan penyelenggara, ada mekanisme yang telah ditentukan, yaitu bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu. Inilah saluran yang memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, semuanya bisa diselesaikan secara arif, secara bijaksana, sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Dan yang tidak kalah penting, bahwa kesuksesan penyelenggaraan baik itu pemilu maupun pemilihan tidak hanya berada di tangan penyelenggara, baik itu Bawaslu maupun KPU, tapi juga kepedulian masyarakat semua. Mari kita jaga kesucian demokrasi kita dari segala macam bentuk politik uang, politisasi sara,
hak karena menjaga kesucian demokrasi kita dari segala macam bentuk politik uang. Politisi secara berhak merupakan perwujudan kemuliaan hati yang berperadaban. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri atas kehadirannya di podcast Poros Kementerian Trenggalek. Saya cuma terima kasih. Terima kasih. Untuk sahabat Pasru di mana Anda berada, podcast kali ini kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bawaslu Kementerian Trenggalek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.